Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabar teman-teman semua di sana? Semoga teman-teman semua di sana dalam keadaan sehat dan tidak kurang dari satu apapun. Oh ya teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih yang telah mendukung channel saya. Semoga channel saya semakin berkembang dan bermanfaat, juga menghibur teman-teman semua. Dan yang belum mensubscribe channel saya, jika teman-teman tuh suka dengan video-video saya, silahkan di subscribe ya teman-teman ya, dan jangan lupa tekan bel notifikasinya, juga share ke media lain agar saat saya upload video baru teman-teman dapat mendapat notifikasi dari video saya. Oke teman-teman, saya mau berbagi cerita lagi teman-teman ya. Beberapa hari yang lalu ya, bulan-bulan ini itu ada teman kita TKW yang berasal dari Lampung ya. Saya juga dari Lampung ya, tapi saya kurang jelas Lampungnya di mana. Dia baru kerja 2 minggu, dia tidak kerasan dan minta pulang. Masalahnya itu karena dia kurang bahasanya itu benar-benar nol. Dia tidak tahu karena dia belajarnya cuma 14 hari. Jadi selagi majikannya menyuruh ini menyuruh itu, tanya ini tanya itu, jawabnya hanyalah ting putong dan putong seperti itu. Dan kebetulan majikannya juga kurang sabar, jadi ya begitulah resikonya jadi TKW. Kalau nggak bisa bahasa, kalau mendapatkan majikan yang kurang sabar, akhirnya dibentak-bentak ya seperti itu. Dan mbak TKW nya ini tidak kerasan teman-teman ya, jadi mungkin dia itu kayak cipek gitu ya. Pokoknya udah nggak betah ya gimana nggak cipek ya tahu sendirilah kalau belum bisa bahasa maksudnya ya, disuruh A dikerjain B, disuruh B dikerjain A, disuruh ini tidak tahu, disuruh itu tidak tahu. Terus majikan pengennya A, TKW nya ngerjainnya si B. Karena apa? Karena tidak tahu atau tidak paham dengan bahasa orang sini ya, orang Taiwan ya. Jadi ini terus, nah ini bisa diambil hikmahnya buat kita ya. Jadi kalau benar-benar ingin jadi TKW dimanapun berada, ya kita harus benar-benar konsisten atau semangat untuk belajar bahasa negara mana yang akan kita tuju. Contohnya kalau kita mau jadi TKW ke Taiwan, ya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh bahasa Taiwan. Terus kalau ingin ke Singapura, ya harus bisa bahasa Singapura. Bahasa Singapura itu bahasa Inggris ya toh. Kalau ke Taiwan bahasa Mandarin atau bahasa apa itu tapi yang mayoritas kan Mandarin. Terus kalau ke Hong Kong ya bahasa apa itu ya dipelajari, saya nggak tahu kalau ke Hong Kong ya. Nah seperti itu ya, setidaknya punya bahasa dasar yaitu bahasa Inggris ya, karena kalau bahasa Inggris itu kebanyakan semua negara bisa ya teman-teman ya. Jadi jangan diremehkan dengan nggak mau belajar, jangan ojo gampang nih. Nah seperti itu, kalau kita udah bisa bahasa itu, mengerti bahasa, jadi menghadapi majikan itu sangat mudah gitu ya. Kalau ketemu majikan yang sabar ya fine-fine aja ya, baik-baik aja, nggak apa-apa. Mungkin majikannya oh nanti juga lama-lama bisa gitu ya, nggak apa-apa, pelan-pelan gitu ya teman-teman. Tapi kalau ketemu majikan yang kurang sabar, ya begitu itu hasilnya.
jadi ya dibentak-bentak, digoblok-goblokin gitu ya. Tapi ya setidaknya kita punya dasar lah, sedikit-sedikit gitu ya, jangan blast nggak bisa, itu kan ya lucu ya kan, gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman tuh kalau ingin kerja ke negara mana itu ya tujuannya itu ke negara mana, kita harus bisa bahasa negara yang akan kita tuju. Nah yang mbak tadi itu teman-teman ya, baru 2 minggu karena dia tidak kerasan dan kayak stres ya, mungkin ya majikannya ngomel-ngomel yang pokoknya nggak cocok, jadi dia daripada stres dia minta pulang. Dan apa yang terjadi teman-teman ya, dia kena denda kurang lebih 49 juta. 49 juta itu enggak uang sedikit teman-teman ya. Jadi sebelum berangkat itu udah kudu dipikirkan masa-masa maunya apa ini ya, intinya kan cita-citanya untuk merubah nasib, untuk tidak mencari uang, malah ngeluarin uang gitu. Nah 2 minggu udah pulang ya tetap aja didenda dan harus dibayar itu walaupun dicicil, kan sayang ya teman-teman ya. Jadi kalau memang kalau mau kerja itu ya benar-benar belajar kerjanya apa, cara kerjanya apa. Nomor 1 memang bahasa teman-teman ya, saya ngalamin sendiri kok. Memang kalau mudah, kalau tahu bahasa itu, tahu bahasa apa yang majikan mau tuh kita mudah teman-teman ya. Pengalaman saya ini yang ini ya, nanti tanggal 29 ini kan saya dapat majikan baru ya. Saya udah video callan sama bosnya, jadi ya saya paham dia ngomong ya. Jadi intinya tuh kalau dia bilang gini, paham enggak kamu ke saya ngomong, ya saya ngerti gitu ya. Jadi dia itu ngomong gini, intinya seperti ini, dia ngomong, rumah saya ada 3 tingkat, tempat tidurnya di tingkat 2, masaknya di tingkat 1, terus cuci baju dan jemur baju ada di tingkat 3. Tingkat 1 tiap hari dibersihkan, tingkat 2 dan 3 2 minggu sekali dibersihkan, begitu teman-teman ya. Ya saya ngerti, saya bilang gitu. Terus majikan bilang juga, nenek bisa jalan tapi pakai tongkat, kamu harus menjaganya jangan sampai jatuh. Ya kata saya gitu. Terus nenek kalau jalan-jalan pakai kursi roda, kamu bisa nggak bawa kursi roda? Bisa. Oke gitu ya. Jadi kan ngerti apa yang majikan mau itu kita ngerti gitu. Sebenarnya kerjaannya itu tidak berat, tidak susah kalau kita pahami atau kita nurut atau kita menuruti kemauan majikan seperti itu. Nah teman-teman ya, ya intinya tetap di bahasa. Kalau kita bahasanya udah paham, ibaratnya gini, kamu masak ini dikasih ini nanti gini, saya sukanya seperti ini gitu kan, enak kalau kita udah bahasa, kalau kita mengerti atau memahami apa yang majikan mau kan gitu teman-teman. Begitupun majikan akan puas dengan kerja kita karena kita bisa mengerti apa yang dia mau. Ya intinya tetap di situ tadi, bahasa. Kalau pekerjaan nggak berat lah, nggak berat banget ya, asalkan tidak yang congfong yang udah yang udah lumpuh total, yang sedodah juga, itu juga kita bisa belajar pelan-pelan juga, lama-lama bisa. Terus pasang selang kencing itu kadang-kadang kalau kita nggak bisa ya boleh diambilkan perawat. Terus balik badan, tepuk badan ya, kalau dipiringkan terus dipuk-puk gitu. Itu semua kalau kita paham ya enak, tapi kalau kita nggak paham apa itu apa gitu ya, papa itu bisa sembayangan, bisa tepuk punggung gitu ya. Jadi ya intinya di bahasa ya teman-teman ya. Begitulah kalau resiko jadi TKW kalau belum bisa bahasa. Jadi susah ya, susah, kita kerja juga susah. Maksudnya itu
kita nggak bisa menerapkan kemauan majikan seperti itu. Nah itu teman-teman ya, jadi saran saya untuk para calon TKW ya, kemanapun teman-teman mau kerja, itu usahakan semampu mungkin itu untuk belajar bahasa. Kalau pekerjaan kan secara nyata kita bisa lihat, paling kalau pekerjaan kan nanti kamu harus begini gitu kan, nanti kan kita lama-lama hafal seperti itu. Yang penting kita pahami dulu bahasa, dan yang lain masalah pekerjaan itu bisa kita lakukan. Oke teman-teman, saya di videonya, semoga video ini bermanfaat dan juga menjadi inspirasi teman-teman semua. Intinya sebelum berangkat usahakan bisa berbahasa negara mana yang akan kita tuju. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.